Selamat berjumpa kembali. Saya Henry Uranus dari Teknik Elektro Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini, kita akan melihat overview dari kuliah elektronika analog mengenai apa saja yang kita pelajari dan bagaimana kita menjalankan kuliah ini. Ini adalah referensi yang kita akan pakai. Yang utama kita akan pakai adalah buku Electronic Devices and Circuit Theory karangan Robert Boylestad dan Louis Nasewski. Dan ada buku lain yang dipakai untuk satu pertemuan pada kuliah elektronika analog. Selain itu, kita juga akan banyak berhubungan dengan datasheet dari komponen elektronika yang bisa di-download lewat website ini. Dan kita juga akan memakai beberapa resource online. Konten dari kuliah elektronika analog pada prinsipnya adalah mengenai BJT, JFET, MOSFET, tapi untuk aplikasi pada wilayah frekuensi rendah, AC frekuensi rendah. Jadi sebagai penguat audio misalnya. Kita akan mempelajari mengenai teorinya, mengenai bagaimana memodelkan dia. Kita akan mempelajari berbagai jenis sirkuit untuk memberikan suatu fungsi tertentu dari dia. Kemudian kita akan melihat aplikasi dan kita juga akan mempunyai hands-on experience berupa proyek dari suatu alat yang dibuat yang menerapkan JFET, MOSFET atau BJT untuk aplikasi analog. Diharapkan sesudah kuliah ini, mahasiswa itu mempunyai kemampuan untuk menghitung karakteristik dari sirkuit BJT dan FET untuk keperluan aplikasi analog dan bisa mendesain rangkaian elektronik sederhana yang bekerja di wilayah analog dengan menggunakan BJT dan FET. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari kuliah ini adalah seperti berikut ini yang mencakup baik sikap maupun keterampilan dan pengetahuan yang terkait dengan elektronika analog. Kuliah kita itu dilakukan lewat kelas virtual dengan menggunakan yang asinkronus menggunakan Moodle dan yang sinkronus menggunakan Microsoft Teams atau bisa juga menggunakan Zoom. Kita akan ada kegiatan sebelum dan sesudah kelas yang bisa dilakukan lewat Moodle. Kegiatan sebelum kelas misalnya membaca, menonton, lalu menjawab beberapa pertanyaan. Sementara kegiatan sesudah kelas menyangkut misalnya membaca, mempelajari yang sudah dipelajari, lalu membuat PR. Dan di luar kelas kita juga mempunyai aktivitas membuat proyek. Dan yang membuat proyek ini menyangkut pekerjaan mencari mau membuat apa, topiknya, idenya, melakukan pembuatan konstruksi dari proyeknya, melakukan pengukuran, lalu menganalisis. Kemudian mempresentasikan proyeknya di kelas, kemudian membuat video dari proyek itu, dan menulis paper yang terkait dengan proyek itu. Ini akan menjadi nilai bagi tugas akademik terstruktur atau CAT 2, sementara CAT 1 diambil dari PR, lalu sisanya itu nilai diambil dari ujian. Ada 2 ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ini adalah media tempat kita akan ketemu, baik di ruang kelas virtual secara asinkron di Moodle atau di ruang kelas yang sinkronus, misalnya Microsoft Teams atau Zoom. Juga Anda membutuhkan internet untuk mencari datasheet, mencari ide, dan sebagainya. Anda kalau perlu bisa mengunjungi library lewat library.uph.edu. Kemudian jika dibutuhkan untuk melakukan konstruksi dan pengukuran
proyek yang dibuat Anda membutuhkan peralatan laboratorium dan workshop. Namun, akses ke laboratorium UPH akan sangat tergantung kepada regulasi yang berlaku oleh UPH maupun regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini adalah komposisi nilai pada kuliah ini, yaitu 30% dari nilai diambil dari ujian akhir semester, 30% dari ujian tengah semester, lalu 25% itu diambil dari proyek yang dibuat, dan 15% diambil dari PR. Ini menjadi cut 1, cut 2, lalu kedua ujian. PR itu dikumpulkan dalam waktu paling lama 1 minggu sesudah kuliah berlangsung. Dan kalau terlambat, setiap minggu keterlambatan akan dapatkan pengurangan nilai sebesar 5%. Dan tidak ada PR yang bisa disubmit sesudah UAS. Kalau PR terindikasi di-copy dari teman, maka baik yang mengcopy maupun yang di-copy, sumber maupun yang mengcopy akan dapat pengurangan nilai. PR juga akan dicek oleh software Turnitin yang terpasang di dalam Moodle. Ini adalah subtopik-subtopik yang kita akan bahas selama 1 semester pada kuliah elektronika analog ini. Misalnya sehabis ini kita akan langsung belajar mengenai introduksi terhadap elektronika analog dan mereview konsep-konsep dasar yang digunakan untuk mempelajari elektronika analog. Minggu depan kita akan mereview mengenai device, yaitu bipolar junction transistor dan field effect transistor yang ada banyak macamnya, mulai dari junction FET sampai MOSFET sampai CMOS. Kita akan mereview prinsip kerja mereka, perbedaan antara mereka, cara pemberian bias mereka, dan cara menghitung bias bagi mereka. Kemudian kita akan mendapatkan pembekalan mengenai fisika semikonduktor yang dasar yang dibutuhkan untuk memahami prinsip kerja dari device elektronik yang kita gunakan untuk elektronika analog. Kemudian kita langsung masuk kepada device bipolar junction transistor. Kita mulai dengan model yang paling sederhana, yaitu model RE. Kemudian kita kembangkan untuk model yang lain lagi, yaitu model hybrid dan sebagainya, bagaimana konfigurasinya dan sebagainya. Sesudah itu kita akan mempelajari mengenai junction FET. Keduanya baik BJT maupun junction FET, kita pelajari rangkaian ekivalen AC-nya, lalu kita bisa menghitung berbagai parameter termasuk penguatan, impedansi input, impedansi output, dan sebagainya. Kemudian kita akan belajar mengenai differential amplifier, yaitu amplifier yang banyak dipakai pada op-amp. Kita juga akan pelajari mengenai sirkuit current source maupun current mirror. Sesudah itu kita akan masuk ke ujian tengah semester, lalu kita akan masuk ke pembahasan mengenai hasil ujian tengah semester, lalu kita akan pelajari amplifier yang menggunakan MOSFET, kemudian cara testing dalam domain frekuensi untuk sirkuit transistor baik BJT maupun MOSFET. Sesudah itu kita akan mempelajari sirkuit dan menghitung untuk amplifier daya, kemudian rangkaian multivibrator, osilator. Sesudah itu kita ujian. Dan kuliah ini akan ditutup dengan presentasi mahasiswa dalam bentuk video demonstration, video presentation mengenai proyek yang dibuat dalam rangka kuliah ini. Proyek yang dibuat itu akan seperti apa? Proyek itu bersifat personal. Proyek itu harus menggunakan transistor, boleh BJT, boleh FET, FET-nya mau jenis apapun boleh, tapi sirkuitnya harus sirkuit analog, aplikasinya untuk harus aplikasi analog.
Anda tidak bisa menggunakan transistor untuk keperluan sekedar switch saja pada sirkuit yang Anda akan pakai sebagai project, tapi harus sirkuit analog. Anda boleh merancang sendiri sirkuitnya, atau Anda juga boleh menggunakan sirkuit yang sudah ada yang dibuat orang lain, namun Anda harus bisa memberikan penjelasannya. Anda boleh membaca jurnal, membaca majalah teknik, kemudian Anda juga boleh menggunakan fasilitas alat ukur kalau diizinkan oleh regulasi. Kemudian Anda itu harus mendemonstrasikan fungsionalitas dari alat yang dibuat, dari sirkuit yang dibuat, di depan peer, di depan teman-teman, dan di depan dosen pada tanggal yang sudah ditentukan. Dan Anda harus menyiapkan sebuah video untuk mendemonstrasikan prinsip kerja dari alat Anda, mendemonstrasikan bahwa alat Anda itu bekerja. Kemudian presentasi Anda itu minimum harus mencakup background-nya, kenapa itu penting, kenapa Anda pilih topik itu, kemudian sirkuit diagramnya seperti apa, lalu gambar dari perangkat yang dibuat, hasil pengukuran, dan analisisnya. Anda juga boleh bercerita sedikit mengenai troubleshooting, bagaimana mencari kesalahan pada sirkuit yang dibuat selama proses pembuatan alat tersebut. Demikian kuliah elektronika analog. Selamat menikmati. Terima kasih.